Nah, hari ini kita akan bicara sama-sama tentang harta yang paling berharga. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat tentang topik kita ini. Saya mulai firman ini dengan bertanya untuk anak-anak muda dan Bapak Ibu semua di tempat ini. Apa menurut jemaat Tuhan harta yang paling berharga dalam dunia ini? Ayo. Apa kira-kira menurut jemaat harta yang paling berharga dalam dunia ini? Mungkin ada 5 dari jemaat di sini bilang, kalau saya harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, saya setuju dengan itu Bapak Ibu. Berarti kita sepakat dengan keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya kan? Tapi Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya ada harta yang lebih tinggi nilainya dari keluarga. Apa itu? Mungkin ada 3 dari anak muda di sini bilang, kalau saya harta yang paling berharga kesehatan. Yes, itu betul Bapak Ibu. Ya. Sebab kalau kita sudah sakit, maka semua pasti terganggu Bapak Ibu. Pelayanan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, usaha kita terganggu, anak-anak kita terganggu, semua akan kena dampak. Ya, ketong sederhana saja, yang penting ketong tubuh sehat. Haleluya. Ya. Ya, saya percaya bahwa harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu lagi harta yang dia punya nilai itu lebih tinggi dari keluarga, lebih tinggi juga dari kesehatan, dan banyak orang tidak pernah menyadari. Banyak juga kita tidak pernah mendengar tentang hal itu Bapak Ibu. Apa itu harta yang paling berharga? Harta yang paling berharga adalah ketenangan. Betul Bapak Ibu? Harta yang paling berharga itu adalah ketenangan. Coba Bapak Ibu dan saya cek semua biaya uang yang kita keluarkan untuk bertamasya, untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk pergi dengan keluarga, itu semua hanya untuk satu tujuan. Untuk kita menggapai yang namanya ketenangan Bapak Ibu. Mari kita jujur. Semua hal yang kita lakukan berkaitan dengan sukacita dalam keluarga, pergi ke pantai, naik ke gunung, rame-rame pergi kemana saja, itu semua tujuannya hanya untuk menggapai yang namanya ketenangan Bapak Ibu. Betul? Itu benar Bapak Ibu yang terkasih. Nah, dalam hidup ini Beta memberikan kepada kita ada 3 jenis kecerdasan. Ada 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan IQ. Kalau kita punya anak-anak pintar di sekolah, pintar matematika, pintar fisika, pintar pelajaran-pelajaran sekolah, maka itu mereka punya kecerdasan IQ Bapak Ibu. Atau sering dikatakan kecerdasan intelijensi. Ya. Nah, tapi fakta membuktikan begini Bapak Ibu, bahwa kecerdasan IQ itu punya peranan paling rendah untuk membawa seseorang menggapai kesuksesan. Itu fakta Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, ada kecerdasan yang nilainya sedikit lebih tinggi dari IQ, itu kecerdasan emosi, atau kita sebut kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosi itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi di dalam menjalani hari-hari hidup. Fakta juga membuktikan bahwa seseorang yang punya kecerdasan emosi itu jauh lebih unggul membawa dia untuk memperoleh kesuksesan daripada kecerdasan IQ Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
kita akan mendengar tentang kecerdasan spiritual. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa selama dulu kita sekolah di SD, kita selalu diajarkan tentang manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Manusia itu makhluk biologis. Tapi kita jarang diajarkan tentang kita ini adalah manusia spiritual, Bapak Ibu. Kita ini manusia spiritual yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, berkaitan dengan tema kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua mau hidup dalam ketenangan, maka Bapak Ibu dan saya harus menjaga yang namanya kehidupan spiritual itu. Kehidupan spiritual itu harus terpenuhi kalau Bapak Ibu dan saya ingin hidup di dalam ketenangan. Ya, kita buka dulu firman Tuhan. Nanti ditampilkan kakak satu ayat saja. Mazmur 62 ayat yang kedua. Iya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 62 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Alkitab bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan tambah lagi. Ya, hanya dekat Allah saja, Bapak Ibu. Artinya firman ini mau bilang berkata begini, bahwa ketika kita berusaha untuk mencari ketenangan di luar, tentu di luar Allah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan itu. Ya, Alkitab mau bilang begini, bahwa di luar Allah manusia tidak akan pernah bisa bertemu mendapat yang namanya ketenangan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, bahwa apapun yang akan saudara kejar itu semua tidak akan bisa membawa saudara mengalami ketenangan dalam hidup. Sebab firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ini belum ini. Kita akan masuk lebih lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Nah, saudara tahu bahwa hari-hari ini kita hidup di dunia yang sudah semakin rusak. Dunia ini rusak, Bapak Ibu. Hari-hari ini manusia mengira bahwa dengan mereka mencapai yang namanya kesuksesan, dengan mereka mendapatkan kekayaan, dengan mereka mendapatkan harta, dengan mereka mendapatkan ketenaran, mereka akan mengalami yang namanya ketenangan itu. Ya, padahal berbeda, Bapak Ibu. Ya, semua yang tadi itu tidak bisa membawa kita untuk memperoleh ketenangan. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah, dengan kasih Tuhan, saya mau menyampaikan untuk jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati dalam bagian ini, Bapak Ibu. Semua anak-anak muda saya sampaikan dengan kasih Tuhan, di bagian ini kita harus berhati-hati. Karena mari kita jujur, terkadang ketika Tuhan mempercayakan sesuatu lebih buat kita, kita punya potensi untuk menjauh dari Tuhan. Itu fakta, Bapak Ibu. Ketika saudara sudah mulai diangkat Tuhan, ketika saudara sudah mulai dipercayakan yang banyak lebih oleh Tuhan, itu manusia punya potensi untuk semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang bahwa ketika kita diangkat, maka pasti itu sudah semakin terkenal, itu pasti orang sudah tahu banyak. Ya, yang kedua, banyak tanggung jawab.
Ya. Yang ketiga, soal waktu itu sudah pasti Bapak Ibu. Di rumah tuh waktu sedikit buat keluarga. Apalagi dengan Tuhan. Dan saudara, mari kita jujur bahwa itu kalau kita sudah mendapatkan lebih dari Tuhan, kita itu semakin sibuk. Ya. Maka saya mau kasih tahu untuk kita semua bahwa di bagian ini kita harus hati-hati. Bahwa semua yang nanti akan kita kejar itu tidak akan bisa memberikan kita ketenangan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi yang benarnya adalah begini, yang emasnya tuh begini. Ketika kita dipercayakan lebih oleh Tuhan, kita harus jadi orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena kecenderungan, saudara lihat, semakin orang punya banyak, semakin saudara dipercayakan lebih, semakin saudara akan jauh dari yang namanya ketenangan. Tapi yang emasnya, yang kebenarannya harus begini. Semakin saya dipercayakan lebih, semakin saya dipromosikan tinggi, semakin saya diangkat oleh Tuhan, semakin saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Karena waktu saudara dekat dengan Tuhan, firman Tuhan, disitulah kita akan mendapat ketenangan. Bukan satu kebetulan di ayat ini, di ayat yang ke-11b bilang begini, apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Itu ada dulu dalam perikop ini. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita melekat dengan di luar Tuhan, maka itu akan membawa kita semakin hari semakin jauh dari yang namanya ketenangan. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, kita dipercayakan lebih, saudara harus, jemaat Tuhan harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita hidup di dalam double porsi berkat Tuhan. Kita menerima kelimpahan di bumi ini, tapi kita juga hidup di dalam ketenangan. Itu yang luar biasa, saudara. Itu yang harus kita kejar. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ingin membuktikan buat Bapak Ibu semua, buat anak-anak muda semua, bahwa di luar Tuhan manusia tidak akan bisa menemukan yang namanya ketenangan. Saya akan buktikan itu buat Bapak Ibu. Ya, begini Bapak Ibu, di dalam diri manusia itu ada 3 tempat yang harus diisi oleh ketenangan. Ya, yang pertama pikiran kita, yang kedua hati kita, yang ketiga jiwa kita. 3 itu harus dapat frekuensi yang sama. Frekuensinya apa? Ketenangan. Kalau salah satu dari 3 itu tidak mengalami ketenangan, maka saudara gagal untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup saudara. Lalu mari kita mulai cek ulang, mari kita mulai berpikir apakah di luar Tuhan dengan semua yang melekat kepada kita bisa menyuplai ketenangan dalam ketiga hal tadi? Sulit Bapak Ibu. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang yang pikiran dan jiwanya tenang, namun hatinya tidak tenang. Betul ke saya? Dia tidak tenang karena kenapa? Ya, dia punya pikiran tenang, jiwa tenang, tapi hati sedang tenang karena dia punya hati sakit. Wah, dia benci sama dia punya tetangga Bapak Ibu. Kalau lihat tetangga saja, aduh ini orang, kenapa ya saya harus tinggal dengan orang seperti ini? Dia hati sakit karena dia punya teman kerja. Dia sakit hati karena dia punya mertua, dia punya pacar, dia punya pemimpin Bapak Ibu. Nah, ketika kita punya hati didapati sakit, maka ketenangan tidak bisa hadir di sana. Betul? Ada orang yang hatinya mungkin tenang, pikirannya tenang, tapi jiwa tidak tenang. Kenapa? Dia pernah di PHK dulu. Wih, saya tidak tahu saya salah apa, tiba-tiba saya di PHK. Ya, dia mungkin pernah gagal dalam usaha,
dia pernah gagal dalam studi, dia tidak korupsi tapi dia dituduh korupsi. Wah, ini mempengaruhi jiwa Bapak Ibu. Bukan sakit jiwa, mungkin dia punya stadiumnya masih rendah, tapi udah sakit jiwa itu. Ya. Nah, ada orang yang jiwanya sehat, hatinya sehat, tapi pikirannya tidak sehat. Dia berpikir tentang masa depannya berlebihan, padahal itu sebenarnya tidak terjadi atas hidup dia. Dia berpikir tentang, aduh bagaimana nanti saya ke depannya, bagaimana nanti saya punya keluarga, bagaimana nanti saya punya anak-anak. Dia pikir semua. Ada juga yang pikir ke belakang. Hidup di masa sekarang sudah melalui semua, tapi dia tinggal hidup dengan masa lalu di belakang Bapak Ibu. Ya, ini membuat apa saudara? Membuat pikiran kita juga tidak tenang. Makanya saya dapat kutipan bagus nih. Dia tulis begini, depresi itu orang yang hidup di masa lalu. Ya, cemas itu orang yang hidup di masa depan, pikirannya ada di masa depan. Tapi orang yang hidup dalam ketenangan, orang yang hidup itu untuk hari ini. Itu begitu. Ya, itu betul Bapak Ibu. Kadang kita berpikir untuk sesuatu yang padahal itu tidak terjadi, tapi kita berpikir. Nah, kalau tiganya itu tidak diisi dengan namanya ketenangan, satu saja beda frekuensi, maka saudara akan gagal untuk menemukan yang namanya ketenangan dalam hidup. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu mungkin bertanya, lalu apakah bisa dengan keadaan saya yang semakin kompleks ini? Saya punya keluarga yang begitu ruwet masalahnya ini, belum keadaan dunia, belum keadaan saya punya ekonomi. Apakah bisa dalam ketiga hal tadi diisi dengan ketenangan dalam hidupnya hidup? Jawabannya ya. Kenapa tidak Bapak Ibu? Saudara mau hidup dalam dunia yang berita-berita yang saudara dengar tentang peperangan, tentang kengerian. Kenapa tidak kita akan tetap hidup dalam ketenangan? Ya. Kenapa tidak meskipun saudara ada dalam persoalan yang besar saudara hadapi dalam keluarga, kenapa tidak saudara bisa hidup dalam ketenangan? Bisa Bapak Ibu. Karena ketenangan kita bukan tertuju kepada apa yang di luar kita, tapi ketenangan kita tertuju kepada Yesus Tuhan. Dia Allah. Dia adalah sumber dalam ketenangan itu Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya mengalami badai dalam hidup, saudara dan saya tidak bisa menghentikan badai itu. Saudara tidak bisa menghentikan badai dalam hidup. Satu-satunya cara yang saudara lakukan adalah saudara harus mengalami ketenangan. Karena badai itu pasti akan berlalu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu firman Tuhan mau datang buat kita hari ini untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita akan bisa tetap hidup di dalam ketenangan itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan tetap bisa hidup di dalam ketenangan yang sesungguhnya. Karena Tuhan kita adalah sumber di dalam ketenangan itu sendiri. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Nanti bisa ditampilkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita akan dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Ini bicara tentang ketenangan saudara. Ya, damai sejahtera itu berbicara tentang ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu cek dari Mazmur ini, ya, Mazmur 62 ini ditulis oleh siapa? Bukan ditulis oleh Daud. Kalau Bapak Ibu lihat di perikopnya, dia bilang untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, ya, Mazmur Daud, firman Tuhan katakan. Siapa ini Yedutun? Yedutun ini sebagai pemusik Bapak Ibu dari suku Lewi yang Daud pilih untuk melayani Tuhan di bait Allah. Ya, jadi Lewi itu
punya 3 anak, ada Kehat, Merari, dan Gersom. Nah, Merari ini dia kemungkinan adalah bagian dari biduan Yedutun ini, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saudara lihat bahwa ini sebenarnya bukan Mazmur Daud. Ini nyanyian-nyanyian yang setiap hari mereka nyanyikan di dalam bait Allah. Karena Daud seorang raja, dia pasti mendengar banyak sekali nyanyian-nyanyian, Bapak Ibu. Lalu nyanyian ini disalin ulang, ditulis ulang oleh Daud. Makanya ditulis itu untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Bukan Daud yang tulis, tapi Daud menulis ulang tentang apa yang menjadi nyanyian mereka, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena waktu Daud menulis firman Tuhan itu, Daud sudah ada di usia senja, Bapak Ibu. Orang tulis firman Tuhan itu akan dituntun oleh Roh Kudus, tidak asal mereka menulis. Ya, mereka akan diberikan kemampuan untuk menulis setiap apa yang menjadi peristiwa dalam hidup mereka. Ingat, yang mengulang firman ini Daud, Bapak Ibu. Siapa Daud? Daud itu orang yang paling disegani. Daud itu disebut sebagai sahabat Allah. Daud itu merupakan pribadi yang benar-benar punya otoritas sebagai seorang raja. Daud itu sangat dihormati, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita bicara tentang Daud, Daud tinggal di istana. Ya, semua dayang-dayang itu mengelilingi Daud. Ada banyak sekali dayang-dayang yang cantik, Bapak Ibu. Ada ribuan bahkan jutaan pasukan yang siap untuk menjaga Daud di istana. Bicara soal kekayaan, tidak bisa lagi kita bahas soal kekayaan Daud. Daud sangat kaya. Mau terkenal, mau punya nama termasyhur, Daud nama yang disegani, saudara. Tapi saudara lihat, lewat firman Allah ini, Daud mulai menyatakan iman kebenaran bahwa semua yang dia pernah punya, apa yang sedang manusia kejar hari ini sudah dimiliki oleh Daud. Daud sudah punya semuanya, Bapak Ibu. Ya, kurang apa Daud? Mau kereta mungkin, ya mungkin mobil hari ini, kereta, kuda, semua dia punya. Tapi saudaraku, dia mulai memberikan satu pernyataan iman bahwa semua yang Daud punya itu tidak bisa memberikan ketenangan dalam hidupnya. Makanya Daud menulis ulang, dan Daud berkata dalam firman ini, berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, tidak ada yang lain. Berarti Daud sepakat, Daud pernah punya segalanya. Daud pernah punya cerita dalam Alkitab, itu bukan cerita dongeng. Dia pernah punya segala-galanya, dan dia mengakui bahwa di luar Tuhan dia tidak akan pernah temukan yang namanya ketenangan. Tidak ada. Mari kita belajar dari Daud. Kalau Daud ini, ya kita harus percaya firman Tuhan ya. Tapi saya kasih ilustrasi begini, kalau Daud ini orang yang biasa, mungkin kita ragu akan hal ini. Tapi ini orang yang pernah tinggal di istana, Ibu. Orang yang punya segala-galanya. Tapi Daud mengimani. Dia memberikan satu pernyataan bahwa di luar Tuhan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan. Hari-hari ini dunia mengajarkan kita untuk kejar semua untuk mendapatkan ketenangan. Saudara lihat artis, mereka kurang apa sih? Secantik, seganteng, pendapatan semua mereka punya. Ya, orang semua kenal, tapi ujung-ujungnya jatuh dengan narkoba, Bapak Ibu. Ya, jatuh dengan mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan kalau kita selidiki, Bapak Ibu, itu semua berkaitan dengan mencapai yang namanya ketenangan. Semakin kita mengejar sesuatu di luar sana untuk menggapai ketenangan, semakin kita akan jauh dari yang namanya ketenangan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu yang besar bagi kita, jangan lupa untuk kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari diberkati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari diangkat oleh Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan.
Semakin hari dipromosi oleh Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Maka ini yang benar. Kita dapat berkat double porsi. Sudah diberkati dalam keluarga, tapi kita masih hidup dalam kekhawatiran. Supunya semuanya, tapi kita masih hidup dalam kecemasan. Supunya semuanya, tapi kita masih hidup di dalam ketakutan, Bapak Ibu. Kita punya semuanya, tapi kita tidak bersandar kepada apa yang kita punya. Kita punya segalanya, menikmati semua berkat Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang banyak, tapi kita bersandar kepada Allah itu sendiri. Maka waktu saudara dan saya bersandar kepada Allah, maka ketenangan yang dari surga itu turun bagi kita. Saudara akan mengalami surga di bumi. Ya, saudara akan mengalami surga dalam keluarga saudara. Saudara akan mengalami surga di dalam hari-hari hidup saudara. Kalau saudara mau terus dekat dengan Allah. Amin saudara. Dengar baik, dengar kebenaran ini baik-baik. Saudara tidak bisa mencari ketenangan di luar sana, Bapak Ibu. Ketenangan itu ada di dalam hati saudara. Ketenangan itu ada di dalam hidup saudara. Ketenangan itu bukan satu barang yang kita kejar lalu kita tangkap begitu. Ketenangan bukan ada di satu barang yang berharga, tidak ada di sana. Ketenangan itu ada dalam diri kita. Kalau kita datang, Daud bilang kalau kita datang dan setiap saat kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya ketenangan daripada Tuhan. Haleluya. Ini yang sedang orang-orang hebat cari di luar sana. Ketenangan itu murah. Ketenangan itu satu keadaan yang saudara tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Hanya satu saja. Apa jawabannya? Mazmur tadi. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Jadi mesti perhatikan kehidupan spiritual. Kalau Bapak Ibu dan saya harus mau untuk terus mengalami ketenangan dalam hidup. Sebelum beraktivitas untuk datang ke Tuhan. Coba saudara praktekkan. Coba pulang dari tempat ini, ada Bapak Ibu yang sedang ada dalam kegelisahan hari ini. Ada anak-anak muda yang sedang cemas hari ini. Coba praktekkan sedikit waktu saudara ambil untuk lebih lama dengan Tuhan. Saudara besok ketemu dengan saya, saudara akan bersaksi sama seperti kata Juan tadi. Benar bahwa pendeta, beta mengalami ketenangan dalam hidup. Coba praktek. Jangan kita jadi orang yang pandai hanya untuk mendengar, Bapak Ibu. Harus jadi orang yang berani untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Wah, saudara akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Dari ketenangan yang Tuhan berikan itulah timbul yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapat dari mana? Kebahagiaan itu dapat dari hati, pikiran yang tenang, Bapak Ibu. Saudara akan mengalami kebahagiaan. Apapun yang saudara sedang hidupi hari ini, seberapapun yang Tuhan percayakan buat saudara hari ini, tetapi kalau saudara hidup dalam ketenangan, saudara akan hidup dalam kebahagiaan. Betul? Satu lagi saudara. Ketika kita hidup dalam ketenangan, ketika ketenangan dari Tuhan itu datang buat kita, ketika kita melekat kepada Tuhan, melekat terus kepada Tuhan, lalu ketenangan itu memenuhi kehidupan kita, maka hari-hari hidup kita tuh begini, kita akan terus mengawali hidup dengan apa? Ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu lahir dari apa? Hati yang tenang. Saudara tidak percaya, pulang lalu coba praktek. Saya alami hal ini, Bapak Ibu. Saudara kalau hidup dalam ketenangan, saudara akan bersyukur tentang hal-hal kecil yang paling sederhana dalam hidup saudara. Saudara akan, kalau saudara bangun pagi, saudara akan bersyukur begini, Tuhan terima kasih untuk burung-burung yang sudah bernyanyi. Itu hal yang sederhana, saudara. Tuhan terima kasih untuk mentari pagi yang Tuhan berikan buat saya.
Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang cantik. Terima kasih untuk anak-anak yang cerdas. Terima kasih untuk istri yang bijaksana. Terima kasih untuk istri yang baik hati. Dan banyak lagi Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita sampai detik ini. Dan banyak untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu yang kita buat, saudara. Tuhan, terima kasih merupakan satu kehormatan di hadapan Tuhan. Dari ribuan bahkan jutaan orang muda di tempat ini, saya yang dipilih untuk melayani Engkau, Tuhan. Itu luar biasa. Amin, saudara. Itu lahir dari apa? Itu lahir dari hati yang tenang. Itu lahir dari jiwa yang tenang. Saudara, kalau tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup, sulit untuk kita akan mengucap syukur, Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya Tuhan begitu baik buat kita, meskipun Tuhan tuh begitu sayang dengan kita, meskipun sebenarnya Tuhan tuh begitu peduli, saudara. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ucapan syukur itu dia lahir dari hati yang tenang, Bapak Ibu. Percaya. Percaya. Kalau kita punya hati tenang, pikiran tenang, jiwa tenang, kita akan mendapati hal-hal yang luar biasa. Kita akan mendengarkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang terus harus mempunyai kerinduan untuk kita dekat kepada Tuhan. Kita harus mempunyai kerinduan untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah sumber ketenangan itu. Dari Tuhanlah sumber kebahagiaan itu. Dari Tuhanlah hati kita bisa lahir dengan satu ucapan syukur yang kita berikan buat Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya mau bilang buat Bapak Ibu semua, kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang hari-hari ini pikirannya selalu cemas. Kalau hari-hari ini ada anak-anak muda dari Bapak Ibu yang hatinya itu sakit karena duka dari perbuatan-perbuatan di masa lalu. Atau jiwa saudara, Daud bilang jiwa yang gundah gulana yang mungkin saudara alami karena perbuatan-perbuatan di masa lalu. Mari hari ini Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Pulang dari tempat ini jangan hanya jago untuk dengar, tapi kita juga harus jago untuk mempraktekkan firman Allah, supaya kita bisa mendapat ketenangan yang sesungguhnya. Saya mengundang teman-teman pemain musik untuk maju ke depan. Hanya dengan halaku tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dengan
mereka tidak mendapatkan ketenangan di dalam pikiran mereka. Hari ini juga ketenangan yang daripada Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi setiap pikiranmu hari ini. Kau pulang tempat ini dengan damai sejahtera di dalam pikiranmu. Mulai hari ini aku akan kembali berpikir yang positif, berpikir tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu, berpikir tentang masa depan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Hamba berdoa hari ini buat keluarga-keluarga muda. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang tua di tempat ini yang hari-hari hatinya didapati kecewa, hatinya didapati terluka karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang mereka alami, Tuhan, yang dimana mereka tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam hati mereka. Hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Engkau sudah menerima ketenangan dari Tuhan. Engkau sudah mengalami ketenangan di dalam hatimu. Pulang dari tempat ini, aku akan hidup di dalam ketenangan bersama. Kalau ada dari kami yang masih hidup di dalam jiwa yang gundah gulana karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang kami alami, Tuhan, sehingga membuat jiwa kami terasa tertekan, jiwa kami selalu terasa gelisah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ketenangan yang daripada Tuhan memenuhi setiap jiwa-jiwa kami. Kami pulang dari tempat ini dengan ketenangan yang daripada surga. Mulai detik ini surga akan memerintah di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang sudah menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang sudah memberkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang sudah memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung merjawari. Kami sudah menerima ketenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.